bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya. Jadi ketika kita cakap pasal cabang daripada ilmu statistik, deskriptif, kemudian statistik inferensial pun ya, ini selalunya cakap pasal data. Nah, ini tadi sudah data, jadi data itu adalah informasi, dan validity ya, data validity, validity of data ya, validitas data. Ini dia harus betul-betul data itu dia harus objektif ya. Objektif ini maknanya dia betul-betul sesuai ya, sesuai dengan apa keadaan sebenarnya. Saya ulang lagi, mungkin ada yang masih belum paham sedikit ya. Jadi bila kita cakap pasal ilmu statistik ya, ilmu statistika, maka dalam statistika itu selalunya ada numbers, ada angka. Nah, angka itu atau numbers itu diperolehi daripada data atau informasi yang kita collect dari sumber-sumber ya, sesuai dengan apa objek daripada riset kita ya. For example, jadi sebagai contoh, misal kalau yang tadi descriptive statistik ya, saya ingin tahu pasal student atau pelajar-pelajar nih di KIM ya. Oke, daripada numbers pelajar yang ada di KIM, lepas itu yang lelaki berapa, yang perempuan berapa, kemudian rentang daripada usia mereka itu berapa, ya, kemudian juga mungkin daripada activities mereka, bidang apa sahaja, sampai kepada kerajinan mereka. Kerajinan dalam mana nih, memanglah bila saya tengok nih pelajar-pelajar di KIM ini memang sedari awal tuh nak belajar ya, bukan hanya nak cari sertifikat ke, nak cari sijil sahaja ke, tak macam tu ya, tetapi memang betul-betul nak belajar ya, pasal syariah, pasal ilmu Al-Quran dan tafsir, pasal mungkin akhwal syakhsiyah, atau mungkin juga muamalah. Nah, ini saya rasa dah faham, tapi kita kena dapatkan the information yang valid, yang objektif. So, yang pertama ini saya sebut dengan apa? Data harus objektif. Kerana saya nak dapatkan data daripada tentang pelajar di KIM, so berarti saya kena datang ke KIM. Saya datang ke KIM. First sekali mungkin observation. So berarti direct observation. Direct observation, saya datang ke KIM. Saya boleh duduk di bangku-bangku yang ada di bawah tuh, di lantai bawah tuh, di basement tuh, di lantai bawah ya. Kemudian saya tengok, oh ada yang datang 1, 2, 3, saya hitung. Oke, lepas tu, oh tak cukup nih, dia kena ada interview ya, kena ada wawancara. So saya akan interview, saya akan wawancara bila ada datang. Mungkin saya panggil ustaz, apakah ustaz pelajar di sini ke, atau pensyarah. Saya tanya, oke, saya pelajar, oke, di tingkat berapa, di sem berapa. Saya tanya satu, sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin dalam 1 weeks gitu ya, weeks gitu. Oke, kita sudah dapatkan satu information dari direct observation, dari interview. Nah, oke, lepas tu kita pun kena ada macam document studies ya, study atau studi kajian terhadap dokumen. Berarti saya akan datang ke, di sini ada Ustaz siapa, Ustaz Rubil ya, Ustaz Rubil, untuk oke, saya nak tahu pasal berapa sebenarnya jumlah daripada pelajar di KIM. Nah, berarti nanti Ustaz Rubil akan memberikan, oke Ustaz, ini datanya, oke, SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekian. Berarti saya dah dapatkan data tu betul-betul objektif. Kenapa? Kerana memang saya observation, saya direct observation, saya pun interview ya, kemudian saya pun tengok daripada mungkin ada macam ada kertas ke, ada file ke, atau mungkin ada attendance listnya daripada pelajar. Oke, saya tengok, oke, SEM ini kita ada di SEM 6 ya, di SEM ke-6. SEM 6 ni ada ini, oke, ada 5 ya, ada 5 pelajar. Lepas tu mungkin ada di SEM 4 ke, ada di SEM 2 ke. Kita oke, secara keseluruhan ada jumlah sekian. So berarti datanya itu adalah objektif. Jadi betul-betul orang Melaka cakap ni betul-betul lah.
Ya. Jadi betul-betul data itu memang valid dan objektif. Nah, itu yang simple di Kim. Tapi bila kita tengok pasal berapa nih sebenarnya misal ya, example ya, Muslim Singapura nih yang dia masuk ke university, ya, ke university ada berapa? Kita berarti kita kena masuk, berarti kita kena datang ke satu university, dua university, beberapa university yang memang ada pelajar-pelajar Muslim yang memang belajar di sana. Atau mungkin ada juga yang pelajar Muslim, atau mungkin kalau party itu kan dia nggak terlalu banyak ya di Singapura ya, tapi yang Muslim, yang mungkin non Muslim, kemudian yang tadi terpelajar, yang mungkin dia punya level daripada education to di master, atau mungkin di PhD, atau mungkin tengok banyak tak yang belajar nih yang mereka tidak hanya di Singapura ya, tapi juga di UTM ke DGB, atau mungkin juga ke Egypt biasanya gitu ya. Kemudian juga ke Indonesia. Jadi kita faham datanya. So jadi data objektif ini kita kena pastikan dengan objek yang nak kita teliti. Karena statistik ini memang kita akan fokus kepada statistik for research ya, statistik untuk penelitian. Kenapa? Karena itu dia lebih usefully ya, lebih terpakai untuk kita bila nak degree, atau mungkin master, atau mungkin PhD, atau mungkin juga dalam our daily activities. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua nih, kalau kita cakap pasal data ini dia kena representative ya. Fahamlah representatif ini utamanya bila riset atau penelitian kita, baik itu di tesis degree, tesis master, ataupun tesis PhD, bila kita nak buat objek riset tu dia banyak orang ya, kita punya population daripada riset kita tu banyak, so itu betul-betul kena representatif sampel. Kita nanti cakap pasal sampel ni ya. Sampel saya rasa samalah in English dengan bahasa ya. Bila kita macam ni, saya nak buat riset pasal misal itu pendapat ya, pendapat atau respon daripada Muslim Singapura ya tentang misalnya pendidikan ya, tentang pendidikan, atau mungkin tentang syariah ya, atau mungkin tentang waris. Oke, tentang waris sahajalah, karena saya alhamdulillah ada boleh expert lah di bidang waris dan lebih lebih netral lah ya. Oke, saya nak tahu pasal pelaksanaan waris oleh masyarakat Muslim di Singapura. So berarti tak mungkin saya nak survei semua Muslim di Singapura, setiap satu family, satu keluarga, kita tak mungkin. Kenapa? Kerana susahlah, menyulitkan. So berarti dari misal ada 14% atau mungkin dalam misalnya saja ya, misalnya ada dalam 500,000 ya, kita sebut ada population kita tu ada 500,000. So tak mungkinlah kita nak interview, nak bagi kuesioner ke mereka, itu tak mungkin. So berarti saya akan ambil sampel. Nah, representatif ini maknanya saya agak lupa sedikit nih, di Singapura ini ada bagian barat, kemudian timur, utara, selatan. Betul tak macam tuh? Atau dibagi berapa Singapura nih biasanya? Kawasan utara, barat, selatan, timur. Ada berapa Ustaz kalau Singapura nih? Boleh Ustaz, 4 bagian boleh. Betul Ustaz, North, East, West. Ya, sebab kecil Ustaz, tak besar. Berarti ada barat, timur, utara, selatan. Ada 4 atau ada berapa? Iya, 4 Ustaz. Oke. Mungkin ada satu south apa south? South utara. Selatan lah. Oh ya, selatan, North utara. Ya, selatan. Iya, north utara lah. Ya, west east dengan north dengan south ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi udah paham nih. Bila saya nak buat riset pasal Muslim di Singapura ya, so berarti saya kena ambil sampel, in English berarti sampling ya,
ada prosesnya. Saya ambil sampel daripada kawasan barat di Woodland mungkin ya, kawasan utara, kemudian kawasan barat, kemudian kawasan timur. Barat, utara, timur, baru selatan. Nah, berarti saya ambil daripada masing-masing kawasan tuh dalam 5, 10, 100 untuk apa? Perwakilan daripada masing-masing kawasan di sana. Ya mungkin tak semuanya adalah karena mungkin yang di timur mungkin tak terlalu banyak. Yang banyak itu mungkin di utara dengan di barat gitu ya. Nah, itu namanya keterwakilan ya. Bila kita nak buat riset ya, kemudian ternyata datanya ini kena representatif, so kita boleh generalisir bahwa oke, ternyata banyak daripada Muslim di Singapura ini dah faham pasal waris Islam. Atau mungkin saya pernah buat paper juga terkait dengan waris Islam di Singapura ini tentang nuzriah gitu ya, tentang nuzriah. Nah, ini juga jadi hal yang menarik. So berarti bukan hanya kalau kita riset pasal syariah nih, dia bukan hanya sesuatu yang sifatnya normatif ya, minal Quran wa sunnah gitu ya, tetapi juga sosial riset ya, sosial Islamic research. Jadi macam mana kita boleh meneliti daripada masyarakat Muslim, idea dan gagasan mereka, lepas tu mungkin kesan-kesan mereka gitu ya. Kesan ni agak beza sikit nih. Kalau kesan maknanya di Indonesia itu kesan dan pesan, tapi kalau di Melayu ni kesan ni maknanya efek ya, efek daripada kesan daripada pandemik nih. Berarti bukan terkesan, beza sedikit ya. Maknanya berarti macam mana? Okey, saya nak buat riset in Melayu ya. Kesan COVID-19 terhadap Muslim di Singapura macam mana? Tak mungkin dia ambil Singapura semuanya. So kita ambil sampel dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan. Itu namanya representative. Okay, next, the third is data ni kena update. Kena update. Bila kita cakap pasal misal tadi yang pelajar di KIM, kita hanya dapat data tu tahun 2020, dah tak update tu, sekarang dah 2022. Lepas tu mungkin biasanya kalau di demografi atau daripada jumlah penduduk, jumlah masyarakat nih, kita susah kita nak cari yang update nih macam 2020 nih dah ada belum. Kalau di Indonesia nih, kalau sensus penduduk nih, survei daripada numbers the population in Indonesia, selalunya menggunakan sensus nih, survei dia 5 tahun satu kali, bukan yang 10 tahun satu kali. Jadi kemarin data daripada 2020 itu baru keluar jumlah numbers daripada keseluruhan masyarakat di Indonesia. Nah, bila 2020 lepas tu kita buat semacam tesis atau riset di tahun 2024 gitu ya, kita cakap masa ni, wah ini dah tak update. Kenapa? Kerana dah tambah banyak, ada yang lahir, ada yang meninggal. Jadi kena update. Saya rasa ni dah faham update. Masal mungkin trend sekarang dari mulai 2020 sampai 2022 ni, kesan daripada COVID-19 terhadap Muslim di Singapura atau Singaporean gitu ya. Nah, ini kena update-nya dari mana kita boleh dapat nih datanya. Dari mana kita boleh, mungkin daripada government ke, dari kerajaan, atau mungkin dari kementerian ke, atau dari satu departemen yang ada di kerajaan. Itu dia berarti datanya itu terupdate ya. Misal bila kita cakap pasal Singapura ni selalunya terkenal dengan tourism ya, dengan tourism ya, jalan-jalan, traveling, kemudian juga ya tengok-tengok yang keren gitu ya, yang wah gitu ya. Nah, so berarti kalau bila saya nak saya nak ni ustazah Ilmi ya, pengen tahu tentang macam mana sebenarnya kesan pertama, ini kesan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kesan pertama daripada orang Indonesia ke Singapura ya, mungkin bila tengok pertama kali ke Singapura, macam
wih apa luar biasa gitu ya, luar biasa gitu. Nah kemudian kedua ketiga mungkin ya lebih dari luar biasa, tadi mungkin istimewa gitu ya. Apalagi bila saya tengok, wah saya boleh banyak kawan-kawan Muslim di Singapura, alhamdulillah persaudaraannya. Saya kan biasa kalau ke sana itu selalu menginapnya itu di Muhammadiyah Organization ya, di masjid sana itu di Kembangan sana. Jadi, masya Allah bisa makan bareng, bisa kita boleh cita-cita, kita boleh cerita, kita bagi ya siki kultum apa ke jamaah masjid salat subuh utamanya dengan Ustaz Saifuddin. Kita boleh cakap dengan kawan juga Ustaz Hanafi, dengan Ustaz yang lainnya juga. Oke, jadi dia betul-betul update ya. Jadi data pun update. Misal saya nak tahu, ini contoh saja, saya nak tahu pasal aset daripada Muhammadiyah Organization di mana di Singapura. So berarti ini kena update nih laporan, berarti kena paling lambat tuh mungkin tahun 2021 ya. Bila tahun 2020 2019 dia tak update ya. Jadi semua data nih dalam statistik, dalam riset metodologi, dalam penelitian dia kena update ya, kecuali biasanya kalau di riset yang normatif studies selalunya ya dia tak perlu update. Misal kita ambil daripada Imam Al-Ghazali, kita ambil daripada Imam Ibn Taimiyah, kita dari mungkin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau mungkin banyak daripada ulama-ulama Islamic scholar di masa lalu ya, dia tak perlu update. Tafsir, kemudian juga hadis, kemudian juga jarh wa ta'dil, kemudian juga fikih ya, di Usuluddin, semuanya dia bukan update. Tapi bila kita nak tahu pasal the new interpretation in the Holy Quran gitu ya, ini yang paling update siapa nih gitu ya. Misalnya di Indonesia yang masih di kan biasanya siapa, Prof. Quraisy Shihab misalnya gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada Prof. Wandi di sini, ada Prof. Rozali juga gitu, yang memberikan ya kontribusi keilmuan, kemudian juga bisa mengupdate gitu ya. Makanya tadi termasuk juga Ustazah Ilmi juga, ayo gitu ya teman-teman di Singapura, baik yang PR ataupun yang orang Indonesia utamanya itu. Saya kebetulan udah 3 kali ya ikut international conference dan selalu mengangkat Singapura. Ya ini is one strategy sebenarnya gitu ya. Pertama di Lampung, kedua di Surakarta, ketiga di Jakarta. 2016 sempat di Balikpapan juga. Jadi 4 kali. Ya, pertama tentang tadi yang dakwah OKU di Singapura dalam ide satu bumbung untuk pengurusannya, pentadbirannya. Kemudian yang kedua tentang live untuk kurikulum daripada madrasah Separuh Masa gitu ya, kita buat riset juga. Kemudian yang ketiga nih tentang agak sedikit sensitif ya, tapi hanya tentang psikologi sebenarnya, psikologi Muslim di Indonesia, Singapura dengan di Malaysia, itu sudah masuk ke international journal juga gitu ya. Nah kemudian jadi kita ajak teman-teman, ayo kita riset, dan risetnya itu harus betul-betul ada manfaatnya, ada juga maslahatnya gitu ya. Nah yang keempat ini adalah data, dia harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan ya, yang akan maknanya bila kita cakap pasal data nih, dia betul-betul kena relevan ya. Maknanya dia kalau dalam proses nanti collecting data ya, data yang tak relevan tuh ya kita buang, kita delete ya. Kita delete, kita ambil yang relevan saja. Apa makna relevan? Relevan ya relevan lah. Dia ada hubungan, ada correlation dengan objek daripada riset kita. So berarti statistik selalunya berbicara tentang riset, tentang penelitian. Jadi misal saya nak tahu pasal di hotel, saya menginap beberapa kali di Singapura selain di Muhammadiyah sana ya, kita tengok daripada tentang pengunjung ya, turis daripada Indonesia yang ke Singapura, atau mungkin orang Malaysia yang ke Singapura, atau mungkin
yang lainnya tuh. Sebenarnya kalau kita nak cari datanya berarti macam mana nih? Ya boleh dari mungkin daripada daripada kantor office di immigration ya, kalau kita boleh dapat gitu, karena ya faham ada beberapa hal yang di Singapura ini memang agak tak boleh ya untuk di publish, kita faham sangat. Jadi ya kita cari riset yang boleh dipublish saja ya. Misal mungkin macam mana kalau Dr. Saifuddin selalu cakap Muslim di Singapura ini adalah Muslim yang paling bahagia ya, yang paling bahagia. Kenapa? Karena kita yang di Indonesia ini kita tak ada macam mufti, kita tak ada mufti, kita adanya ya organization, Islamic organization ya, NU, Muhammadiyah, Matlul Anwar, PUI ya, kemudian juga ada Persis, Persatuan Islam, yang di Singapura pun ada Persis juga ya, Persatuan Islam juga gitu ya. Nah berarti ini termasuk yang bahagia gitu. Nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu dikemukakan ya, tanpa tentu saja tak boleh kita berseberangan, tak boleh dengan government atau kerajaan. Itu kita dah faham lah ya. Jadi cari satu masalah yang mungkin dihadapi oleh sebenarnya tak mesti Muslim ya, semua pun boleh gitu ya, Singaporean semuanya, atau mungkin yang disebut dengan mungkin buruh migran. Nah, ini menarik juga gitu ya, buruh migran ya kalau salah ya, bukan TKI lagi ya. Nah itu pun menjadi hal yang menarik juga ya, macam mana mereka itu, apalagi kalau dibuat populer, dibuat tulisan, Ustazah Ilmi kayaknya siap, insya Allah saya siap bantu nih. Oke ya, ini adalah validity daripada data. Oke, nah bila kita cakap pasal data, selalunya ada kuantitatif dan kualitatif data. Nah, jadi kalau yang di statistik ini ya, dia sebenarnya pun dia ada dua juga, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif ini, kalau kualitatif ini maknanya dia memang dia tak ada numbers, dia tak ada leveling, dia juga pun tak ada macam clustering. Dia biasanya memang hanya kalaupun nanti ada coding ya, dia ada macam diberikan code gitu ya, itu bukan menunjukkan level ataupun value atau nilai ya, atau markah ya daripada data itu. Oke, first kuantitatif ya. Kuantitatif ini maknanya data yang dipaparkan tuh, yang kita dapatkan tuh dia dalam bentuk numbers ya. Example nih, misalnya ada pembeli saat hari raya Idul Adha ya. Misalnya jumlah numbers daripada muzaki di satu masjid ya. Kemudian juga mustahiknya ada berapa, yang mu'alafnya ada berapa ya. Misal di Singapura ini yang dekat mana tuh, dekat di Gilang Serai ya. Situ tuh ada, saya bilang di sana tuh ada yang mu'alaf center atau apa. Itu kita tahu sebenarnya ada mu'alaf nih, ada jumlahnya berapa dalam setiap tahun, dalam ini yang Islam tuh berapa. Mungkin nanti boleh kualitatifnya itu kenapa mereka masuk ke dalam Islam, atau mungkin ada beberapa buruh migran yang mereka tuh semangat lagi Islamnya. Jadi macam pelajar-pelajar daripada Indonesia yang mereka ada yang ke UK, ke Europe ya, ke USA, tapi justru ketika di sana tuh mereka mendapatkan hidayah gitu ya, sehingga lebih banyak belajar di sana tentang Islam daripada ketika ada di Indonesia misalnya. Sama Karena dengan saya, Ustaz. iya gitu, dapat hidayah gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi hidayah itu mahal harganya ya, dan menjaganya itu lebih berat juga ya. Sebenarnya sih kalau saya juga sama juga sih sebenarnya gitu ya. Saya asli di Central Java ya, originally from Central Java, from Cilacap gitu ya, kemudian ke Jakarta. Nah ketika ke